Shalom, berjumpa kembali kita di dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan Tuhan BPW Anugerah dari Allah. Hari ini Jumat 15 April 2022. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Menjelang tengah malam, konspirasi tercipta. Sang anak manusia ditukar 30 keping logam perak. Begitulah, dini hari yang mencekam, menghantarkan pada kekhawatiran dan kegalauan, tapi akhirnya berujung pada kepasrahan penuh. Bahwa cawan tidak mungkin lalu, kecuali harus diminumnya. Waktu terus merambat, proses rekayasa semakin sempurna. Sampai teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Tiba saatnya dia dicambuk. Tiba saatnya dia didera. Tiba saatnya memanggul salib. Tiba saatnya dia dipaku. Tiba saatnya dia disalibkan dan meregang nyawa. Demikianlah kasih setia telah dinyatakan bagi penebusan dosa umat manusia. Penderitaan dan kematian yang seharusnya kita tanggung, ditanggungnya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita pujikan Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi? Bahkan
Sungguh Bapa, begitu indah karyamu bagi kami, karya penebusan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, persiapkan hati kami saat ini untuk ikut serta ambil bagian di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Dan biarlah hati kami Tuhan persiapkan sehingga setiap kami layak untuk menerima darah Yesus, menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersama-sama masuk dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa darah Yesus. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita akan memuji bersama Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di Jumat Agung ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan. Ia telah mati karena Ia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia telah mati karena Ia ingin menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari kebinasaan. Oleh sebab itu sudah sepantasnya dan selayaknya untuk kita boleh datang bersyukur kepada Dia atas kasih-Nya yang besar atas kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan mengadakan satu upacara gereja, yaitu upacara perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dan sebelum kita mengikuti atau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini yaitu kuasa darah Kristus.
kuasa darah Kristus. Apa kuasa darah Kristus bagi kita, Pak Pendeta? Sebelum saya menjelaskan tentang kuasa darah Kristus, saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ibrani pasal 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Perhatikan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus datang bukan hanya sebagai Tuhan saja. Ia datang bukan hanya sebagai juru selamat saja, tetapi Alkitab kita juga mencatat bahwa ia juga datang sebagai imam besar. Apa artinya ini? Kita mengerti di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ada imam besar yang bertugas sebagai pengantara. Ketika umat Allah mau datang beribadah, di dalam Perjanjian Lama tidak bisa langsung datang beribadah begitu saja. Harus melalui imam besar. Imam besarlah yang menjadi pengantara. Imam besarlah yang mempersembahkan korban. Imam besarlah yang mengadakan pendamaian. Imam besarlah yang menyampaikan doa berkat untuk umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus juga datang sebagai imam besar. Tetapi ada hal yang lebih istimewa, ya, dibanding dengan imam besar dalam Perjanjian Lama. Yesus lebih istimewa. Kenapa saya katakan Yesus lebih istimewa? Di ayat 12 dikatakan, ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus. Satu kali untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, ini yang istimewa. Yesus hanya satu kali untuk selamanya. Tetapi imam besar dalam Perjanjian Lama harus berkali-kali setiap tahun mengadakan pendamaian. Dan yang luar biasa dikatakan Yesus datang, Yesus masuk ke tempat kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti hal ini, ketika kita membaca ayat ini, kita bersyukur karena kita memiliki imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus setiap dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai imam besar, dia datang bukan membawa darah domba jantan, dia datang bukan membawa darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dijelaskan di ayat 13 dan ayat 14 dalam Ibrani pasal 9 ini. Jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, supaya Bapak Ibu dan saya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur karena kita memiliki imam besar yang agung, yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dia berkuasa menyucikan hati nurani kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, kuasa darah Kristus juga mempunyai makna yang luar biasa. Apa itu? Yang saya mau sampaikan hanya satu hal. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hal ini. Satu hal ini sangat penting. Walaupun hal ini sangat sederhana, tetapi ini sangat mengubah kehidupan kita. Yaitu darah Yesus. Perhatikan, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Darah Yesus berkuasa mendamaikan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengerti semenjak
Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia telah menjadi musuh Allah karena dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yakni dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, telah membuat manusia terpisah dari Allah. Alkitab kita berkata manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara turun-temurun, akhirnya manusia terus membawa kutuk dosa. Kecenderungannya hanya berbuat dosa, keinginannya selalu berbuahkan kejahatan. Dan firman Tuhan berkata, pelanggaran dosa ini memiliki konsekuensi, yaitu kutuk dan kebinasaan. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk menebus kesalahan, menebus dosa, menebus pelanggaran, manusia harus mempersembahkan korban. Ada pencurahan darah. Pada waktu itu adalah darah hewan seperti kambing, domba, dan lembu. Melalui korban-korban tersebutlah dosanya ditutupi. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak sanggup darah domba, darah kambing, darah lembu menutupi dosa, menghapus dosa manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Dia datang ke dalam dunia, ia mati di kayu salib yang hari ini kita boleh peringati kematiannya, karena ia ingin mendamaikan kita dari persetujuan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sungguh bersyukur pada Tuhan, karena sungguh kasih-Nya telah nyata atas kita. Dia mati di kayu salib bukan satu kebetulan, tetapi dengan tersalibnya Yesus ini adalah suatu rancangan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena Yesuslah yang menjadi korban yang sempurna untuk dosa seluruh isi dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan oleh darah yang mahal. Kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya telah diperdamaikan. Dan Alkitab kita berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 1. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1, kita sekarang memiliki damai sejahtera dengan Allah. Bapak Ibu sekarang bisa datang kepada Allah tanpa melalui pengantara. Bapak Ibu bisa langsung datang berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ini semua karena berkat kematian Yesus. Karena Bapak Ibu dan saya sekarang sudah menjadi milik Allah. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Karena sekarang status kita sudah berubah. Yang tadinya musuh Allah, yang tadinya seteru Allah, telah diperdamaikan oleh karena kuasa darah Kristus. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita, sehingga sekarang kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan ketika kita menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa darah Yesus telah menebus kita dari perhambaan dosa, bahwa darah Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, sekarang bagaimana seharusnya Bapak Ibu dan saya hidup di hadapan Allah? Alkitab berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Contohnya apa? Jangan turuti hawa nafsumu, firman Tuhan katakan. Hiduplah dalam kekudusan. Sebagai suami, jadilah suami yang setia. Sebagai istri, jadilah istri yang setia. Karena kita mau belajar tidak menuruti hawa nafsu kita. Sebagai anak muda, sebagai pemuda remaja, jagalah kekudusanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan puas hanya karena sudah menerima kuasa dari darah Kristus, yaitu didamaikan oleh Allah. Tetapi belajarlah untuk sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang taat yaitu
tidak menuruti hawa nafsunya. Anak-anak yang taat yaitu hidup di dalam kekudusan. Dan Alkitab berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan dikatakan yang telah kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi selain jangan turuti hawa nafsu, jangan hidup dalam dosa, hidup dalam kekudusan, Tuhan mau untuk Bapak, Ibu, dan saya menanggalkan kehidupan yang lama, yang sia-sia. Cara hidup nenek moyang harus ditanggalkan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar dalam hidup yang baru, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita belajar untuk lebih taat kepada Tuhan, lebih dari segalanya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh merenungkan akan kasih Tuhan atas hidup kita. Kita sungguh-sungguh belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dengan hidup menjaga kekudusan kita, dengan hidup tidak menuruti hawa nafsu kita, dan dengan hidup meninggalkan cara hidup yang lama. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Firman yang mengingatkan kami betapa besar kasih Allah atas kami. Bagaimana kuasa darah Kristus mendamaikan kami, menyucikan kami, sehingga kami dapat datang kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat, yang tidak hidup dalam hawa nafsu, yang hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam salah satu upacara gereja, yaitu upacara perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa upacara gereja ini bersifat terbuka. Artinya setiap Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan telah dibaptiskan, Bapak, Ibu, Saudara diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu datang kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Engkau berkorban bagi kami. Dan pagi ini kami mau mengingatnya melalui perjamuan Tuhan. Tuhan menguduskan kami, Tuhan menyucikan kami, Tuhan melayakkan kami, mengampuni dosa kami, supaya pagi ini kami boleh berkenan dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara semua menyiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak, Ibu, Saudara terima. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh diperdamaikan oleh Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar.
biarlah kami boleh hidup mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima dan makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sempurna, yang kudus, yang telah dikorbankan di kayu salib bagi kita. Mari makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat anggur yang ada di tangan kita sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang kudus, yang telah dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengan iman, dalam nama Yesus, minumlah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi untuk kasih Tuhan, untuk pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kami diselamatkan, karena kasih-Mu kami diampuni, karena pengorbanan-Mu kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih kami boleh mengingatnya melalui perjamuan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang hidup mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Upacara perjamuan Tuhan sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat merayakan Jumat Agung. Kita bertemu pada Minggu Paskah 17 April 2022. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.